Halo semuanya, selamat berhari Minggu. YouTube channel Antoni kembali hadir untuk menghibur teman-teman dimanapun berada. Sebuah kisah yang ditulis oleh Jasmine dalam judul Tragedi Ruang Bersalin nomor 07. Sebelum saya membacakannya, saya berharap teman-teman dimanapun berada semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Dan mari kita masuk ke ceritanya. Malam itu, udara desa seperti menahan nafas. Angin dari arah hutan menyusup lewat celah-celah dinding rumah dinas kecil yang baru saja ditempati Raras dan Julia. Bau tanah basah terbawa sampai ke dalam, bercampur dengan aroma anyir dari genteng tua. Belum juga sempat mereka menikmati waktu istirahat pertama di tempat barunya, sebuah dering telepon tua yang dipasang di dinding ruang tamu mendadak memecah kesunyian. Raras yang sedang melipat pakaian menoleh cepat, sementara Julia menghentikan langkahnya menuju dapur. Nada dering itu berbeda, terdengar seperti panggilan dari jauh sekali, seakan menyusuri kabel yang tua dan lembab, lalu masuk ke rumah mereka dengan ketukan yang menggema di hati. Raras mengambil gagang telepon. "Halo, di sini bidan jaga," ucapnya tenang, meski keningnya sudah mengernyit. Di ujung sana terdengar suara laki-laki, parau, terburu-buru dan jelas ketakutan. Bu bidan, tolong, istri saya, dia mau lahiran sekarang. Ketubanya sudah keluar banyak. Saya takut saya terjadi apa-apa, darahnya juga keluar." Raras mengerjap. Suara itu tidak asing. "Pak Tarman?" "Nggih, leres Bu, saya Tarman. Yang tadi siang nandangi jenengan saat masuk desa." Tuturnya terbata-bata. Suara hembusan angin terdengar ikut masuk ke gagang telepon. "Tolong, saya butuh panjenengan sekarang." Raras menutup mulut telepon sejenak, menoleh pada Julia yang memandangnya dengan mata melebar. "Gawat," bisiknya. "Istrinya Pak Tarman mau lahiran, kondisinya darurat." Julia spontan mendekat. "Tapi Ras, kita baru datang. Besok kita mulai dinas, ini malam pertama dan..." Belum sempat selesai, dari telepon kembali terdengar suara Pak Tarman. Lebih putus asa, lebih panik. "Bu, tolong, saya tidak bisa tunggu sampai pagi. Jalan rumah saya searah klinik Bunda Bersalin Harapan. Kalau panjenengan menuju sana nanti pasti nemu. Saya mohon." Nada memohon itu membuat bulu kuduk Raras berdiri. Bukan karena takut, lebih karena naluri. Ia pernah melihat situasi serupa di kota, tapi jarang menemukan suara lelaki desa yang begitu putus asa. Ada beban lain dalam suaranya, seolah ia tidak hanya takut kehilangan istri, tapi juga takut akan sesuatu yang tak disebutkan. Raras menarik nafas panjang. "Baik Pak, kami segera ke sana." Begitu telepon dimatikan, sunyi kembali menyergap, tetapi kini disertai tekanan yang menggantung. Julia memeluk kedua lengannya, seolah melindungi diri dari dingin yang tiba-tiba menusuk. "Ras, kamu yakin? Cuaca di luar itu bukan cuaca baik-baik saja." Di luar jendela kabut turun seperti selimut abu-abu. Gerakannya lambat, tetapi tebal. Pohon-pohon pinggir desa berdiri seperti bayangan gelap yang menunduk. Raras mengambil jaket tipisnya, kemudian helm. "Yul, kita ini bidan. Kalau ada ibu yang butuh pertolongan, apalagi darurat, kita tidak bisa menunggu. Ingat sumpah kita harus berangkat." Julia menggigit bibir. Ia tahu Raras benar. Sejak pelatihan, mereka berdua selalu diajarkan bahwa setiap menit berarti dalam persalinan darurat. Namun tetap saja, malam itu terasa janggal, seperti ada hawa yang tidak bisa menyelimuti desa. "Baik," akhirnya Julia mengangguk, mengambil helmnya juga. "Tapi kita hati-hati, aku gak enak Ras. Dari tadi waktu beres-beres barang, aku merasa kayak diawasi." Raras menoleh sekilas, menepuk bahu Julia. "Wajar, kita baru di tempat asing, jangan berpikir macam-macam." Meski begitu, nada suaranya tidak setegas biasanya. Ada sedikit ragu yang ia sembunyikan. Sejak sore, ia sebenarnya juga merasakan pandangan tak kasat mata dari balik pepohonan. Seperti ada sesuatu yang mengikuti kedatangan mereka, tapi ia menepisnya. Ia sudah terbiasa bekerja di tempat terpencil. Keduanya keluar rumah dinas. Udara malam langsung menampar pipi mereka. Dingin menusuk dan dilingkupi aroma kabut yang basah. Motor bebek butut yang disediakan puskesmas desa
sudah menunggu di teras samping, ringsek tapi masih hidup. Raras memutar kunci, mesin bergetar pelan. Suara knalpotnya memantul di antara pepohonan. Lampu motor menembus kabut hanya sejengkal. Raras, Julia berbisik sebelum naik ke boncengan. Tadi siang Pak Tarman bilang rumahnya ada di dekat tikungan menuju klinik kan? Iya, jawab Raras. Kita tinggal ikuti jalan utama. Julia masih belum naik. Tapi aneh gak? Kalau klinik itu aktif, kenapa dia panik nyari kita? Kenapa nggak panggil bidan jaga di sana saja? Pertanyaan itu menggantung di udara, lalu hilang ditelan kabut. Raras tidak menjawab. Ia hanya menatap lurus ke depan, ke jalan gelap yang menurun menuju jantung desa. Di suatu titik dalam dirinya, Raras juga merasa ada yang tidak beres dengan panggilan itu. Tapi ia hanya bisa menggenggam kuat stang motor, menarik nafas dalam-dalam, mencoba menguatkan hati. Yul, katanya lirih, kalau kita mikir yang aneh-aneh, kita bakal takut untuk jalan. Jadi tolong, ikuti aku. Kita cuma perlu nolong ibu hamil, itu aja. Akhirnya Julia naik ke boncengan, memegang pinggang Raras. Ya sudah, kita berangkat. Raras mengangguk, lalu memutar gas perlahan. Motor bergerak maju menembus kabut, meninggalkan rumah dinas yang redup seperti tenggelam dalam selimut putih. Langkah pertama mereka malam itu menjadi awal dari sesuatu yang tak pernah terbayangkan. Di kejauhan, angin menggoyangkan pepohonan dan membawa bisikan yang samar. Entah suara dedaunan atau sesuatu yang lain. Namun satu hal jelas, malam itu desa memandang mereka, mengawasi dengan diamnya, seakan tahu apa yang akan mereka hadapi, dan itu baru permulaan. Kabut malam turun begitu pekat, seperti kain kafan raksasa yang menutupi seluruh desa. Jalanan menurun di depan mereka, terlihat hanya sejauh sinar lampu motor mampu menembus, sekitar 2 meter. Selebihnya hanyalah putih yang bergulung-gulung. Jarak pandang terbatas, bergerak pelan seperti makhluk hidup bergulung-gulung. Raras mengatur nafas, jemarinya menggenggam erat stang motor yang terasa dingin. Julia di belakangnya, memegang pinggangnya lebih kuat dari biasanya, seolah takut terlepas bila motor sedikit saja terguncang. Motor melaju perlahan ke jalan desa yang sempit. Di kiri hanya ada kebun singkong yang gelap, sementara di kanan tampak pagar bambu yang sudah ditumbuhi lumut, seperti deretan tombak tua. Angin sesekali berdesir kencang, membawa daun-daun kering yang melintas begitu cepat hingga menimbulkan bayangan seperti langkah kaki mengejar dari samping. Ras, lampunya makin redup ya? Tanya Julia lirih. Iya, mungkin akinya lemah. Tenang, asal kita nggak berhenti mendadak, masih aman, jawab Raras, meski hatinya tidak 100% yakin. Motor tua itu tidak dirawat dengan baik, itu jelas. Namun bukan itu yang paling membuat Raras gelisah. Waktu terasa berjalan lebih lambat daripada biasanya. Setiap detik memanjang, setiap tikungan seolah menjauh. Raras mulai curiga, mereka sudah melewati jalan yang sama 2 kali, padahal seharusnya baru ada 1 turunan panjang sebelum sampai ke pertigaan. Kabut makin tebal. Dari arah belakang terdengar suara seperti ranting patah, lalu sunyi lagi. Julia menoleh beberapa kali, tapi tak melihat apapun. Ras, aku merinding, gumam Julia. Ini kayak bukan kabut biasa. Dari tadi aku ngerasa ada yang ngikuti kita. Diam aja dulu Yul, potong Raras. Fokus pegang aku, kita nggak boleh goyah. Mereka melanjutkan perjalanan. Motor bergetar setiap melewati lubang jalan. Sementara kabut yang menggantung membuat nafas mereka terasa berat. Sinyal ponsel hilang total. Garis penanda di pojok layar kosong sama sekali. Julia sempat mencoba membuka GPS, tapi layarnya cuma muat peta yang tidak bergerak, seolah desa itu menolak terpetakan. Ras, coba nanya warga aja. Kalau ada rumah yang kelihatan, kita berhenti sebentar, usul Julia. Tadi aku lihat rumah-rumah di peta cuma di bagian depan desa. Setelah itu sawah semua, sampai dekat klinik. Harusnya kan sebentar lagi kita nemu jalan besar. Namun ucapan itu tidak menenangkan siapapun.
motor terus menanjak dan menurun tanpa pola. Seperti jalan itu berubah bentuk sendiri. Kabut mulai membuat suara-suara menjadi teredam. Bahkan deruman motor pun tampak tercekik, tidak lagi jelas menggema. Tiba-tiba seekor anjing liar melintas cepat dari sisi kiri. Bayangannya melompat melewati cahaya lampu motor. Raras terkejut dan spontan mengerem. Motor sedikit oleng, membuat Julia menahan nafas panjang. Hampir jatuh. Raras mengusap keningnya yang dingin. Anjing dari mana malam-malam begini? Julia melihat ke belakang, tidak ada apa-apa. Bahkan jejak kaki pun tidak tampak. Kabut menghancurkan semua bukti dengan cepat. Mereka kembali melaju. Jalanan kemudian berubah menjadi sedikit curam. Raras menurunkan kecepatan. Namun motor tetap terasa berat, seolah ada sesuatu yang menariknya dari belakang. Yul, kamu ngerasa nggak? Tanya Raras tanpa menoleh. Motor ini kayak ditahan. Iya Ras, aku ngerasain kayak ada yang narik-narik. Tapi siapa yang mau nahan? Kabut? Keduanya terdiam. Raras mencoba menarik gas lebih dalam. Namun suara motor malah makin serak. Entah karena mesin melemah atau karena keadaan sekitar seperti menyedot energi. Angin malah mengalir lewat daun-daun bambu, menimbulkan suara lirih. Srek, srek. Seperti bisikan orang tua yang kehausan. Raras mulai waspada. Di tengah ketegangan itu, dari kejauhan terdengar suara gamelan samar-samar. Tidak jelas nadanya, tetapi seperti irama Jawa tempo dulu yang biasa dipakai untuk upacara. Suara itu muncul sebentar, lalu tenggelam lagi dihantam angin. Ras, kamu dengar gak? Julia menyentakkan kepala ke kanan menatap gelap. Dengar? Jawab Raras pelan. Tapi pura-pura gak denger Yul. Kita cuma lewat. Kita gak ganggu siapa-siapa. Mereka memacu motor lagi. Sudah 15 menit berlalu tapi pertigaan menuju klinik tak juga muncul. Raras mulai berpikir mereka tersesat. Padahal jalan desa itu lurus-lurus aja. Lampu motor mulai berkedip. Sekali, dua kali. Kemudian nyalanya stabil lagi. Kalau mati Ras, Julia terdengar semakin gelisah. Gak bakal, aku jaga gasnya. Kita cuma perlu naik sampai tanjakan ini selesai. Kabut tiba-tiba tersibak sedikit. Raras melihat sebuah plang besi tinggi di depan, hitam dan kusam. Ia memperlambat motor agar bisa membaca. Namun begitu motor mendekat, plang itu makin tampak usang. Catnya mengelupas, beberapa huruf hilang, hanya menyisakan sebagian kalimat. Bunda bersalin harapan masuk 300 meter. Hah? Loh? Kita udah dekat ternyata, ujar Julia lega. Namun Raras tidak merasa lega sama sekali. Plang itu begitu tua, seolah tidak disentuh manusia bertahun-tahun. Padahal tadi siang kepala desa mengatakan klinik Bunda Bersalin Harapan masih dipakai warga yang tinggal di daerah sekitar perbukitan. Kok kayak plang lama ya? Gumam Raras. Julia menelan ludah. Mungkin kabut bikin kelihatan gitu. Jawaban itu tidak meyakinkan siapapun. Mereka melanjutkan perjalanan. Setelah melewati plang, jalan tiba-tiba terasa lebih halus, seperti jalan beton yang baru diperbaiki. Anehnya, tidak ada rumah sama sekali di kanan kiri, hanya pepohonan besar yang berdiri rapat. Kemudian dari tengah kabut, samar-samar muncul siluet bangunan besar dengan papan nama di atas pintu gerbang. Sinar redup rembulan membuat huruf-hurufnya terlihat timbul. Raras berhenti tepat di depan bangunan itu. Julia memandang tak berkedip, nafasnya tercekat. Ras, itu klinik? Raras menelan ludah. Iya, kayaknya ini yang dimaksud Pak Tarman. Dan malam itu tanpa mereka sadari, perjalanan mereka benar-benar berhenti di depan sebuah tempat yang seharusnya tidak lagi berdiri, apalagi beroperasi. Bangunan klinik itu berdiri tenang di tengah kabut pekat, seolah tidak terpengaruh cuaca buruk yang melanda desa. Dindingnya bercat putih kekuningan. Lampu neon di bagian depan menyala terang, memantulkan cahaya dingin ke halaman yang sepi. Tidak ada kesan angker, tidak ada aura terbengkalai seperti yang sering diceritakan warga ketika membahas bangunan tua. Justru klinik itu tampak biasa, terlalu biasa untuk ukuran malam yang penuh kejanggalan.
Raras mematikan motor. Sementara Julia turun perlahan, masih memeluk dirinya sendiri, seakan hawa dingin menusuk sampai tulang. Mereka sempat saling pandang. Ada keganjilan menggelayut di dada masing-masing. Tapi tak satu pun dari mereka berani bersuara. Mereka datang untuk bekerja, bukan menilai suasana. Begitu mereka melangkah masuk ke teras klinik, pintu geser otomatis terbuka dengan bunyi swish, seperti pintu rumah sakit modern di kota. Raras sempat tertegun. Ia tidak membayangkan klinik di desa terpencil punya fasilitas begitu. Bahkan aroma antiseptik yang menyengat menyambut mereka, persis seperti klinik perkotaan yang ramai pasien. "Selamat malam, Bu Bidan." Suara itu datang dari seseorang perempuan muda berseragam putih. Wajahnya pucat, senyumnya tipis. Gerakannya sangat tenang seperti sudah mempersiapkan penyambutan sejak lama. Namanya tertera di name tag kecil, Sinta. "Kami sudah diberitahu kedatangan panjenengan. Pasiennya menunggu di ruang bersalin." Raras mengangguk sopan. "Iya, Mbak. Kami dapat panggilan dari Pak Tarman. Katanya darurat sekali." Perempuan itu mengangguk perlahan. Senyumnya tidak berubah sama sekali. "Ya, suaminya sempat datang ke sini sebentar, lalu pulang jemput panjenengan. Ayo lewat sini." Julia memicingkan mata. "Hah? Tadi Pak Tarman bilang rumahnya searah klinik, bukan bilang ia datang ke klinik terlebih dahulu?" Tapi Julia memilih diam. Mungkin ia salah dengar di telepon atau Pak Tarman terlalu panik dan tidak jelas bicara. Di lobi, mereka bertemu resepsionis yang duduk tegak di balik meja. Rambutnya dicepol rapi. Wanita itu menatap mereka tanpa berkedip. Ekspresinya datar seperti patung. Lampu di atas meja resepsionis memantulkan cahaya putih ke wajahnya yang pucat. "Silakan langsung ke ruang bersalin nomor 07, katanya dengan suara datar seolah dihafal. Julia sempat menelan ludah. "Nomor 07? "Iya," jawab resepsionis bangsal itu masih tanpa perubahan raut. Raras tidak menanyakan lebih lanjut. Ia menganggap mungkin itu sebutan kode ruang. Di kota, ruang bersalin pun kadang dinamai dengan angka tertentu untuk mempermudah penanganan. Mereka mengikuti langkah perawat Sinta melewati lorong panjang yang terang oleh lampu neon. Kesan pertama, lorong itu bersih dan rapi, namun suasananya berbeda. Sunyi. Terlalu sunyi untuk ukuran klinik yang terlihat beroperasi. Tidak ada suara pasien mengeluh. Tidak ada suara perawat menulis data. Tidak ada suara pintu terbuka tutup. Hanya langkah kaki mereka bertiga yang bergema lembut. Sinta berjalan lurus tanpa menoleh, seolah sudah sangat hafal setiap sudut bangunan. Setiap kali melewati ruangan, Rara sempat melirik. Ada satu ruangan yang tampak penuh beberapa sosok berkumpul, tapi wajah mereka buram tertutup kaca yang dipenuhi embun. Ada ruangan lain yang kosong, tapi lampunya menyala terang. "Mbak Sinta," Raras bersuara pelan. "Kok sepi ya? Saya kira klinik ini ramai. Soalnya tadi siang kepala desa bilang banyak pasien." "Pasien sedang ditangani," potong Sinta. Nada suaranya tetap lembut, tapi tidak memberi ruang untuk bertanya lebih jauh. "Kita tidak bisa membiarkan pasien itu menunggu." Raras mengangguk. Ia mencoba mengesampingkan rasa ingin tahunya. Profesional, fokus itu yang ia yakini sejak awal. Setelah melewati 2 tikungan, mereka sampai di sebuah pintu kayu yang dicat putih. Di atasnya terpampang angka 07. Tapi ada hal yang membuat Julia merinding. Angka itu tidak tertera di papan biasa, melainkan seperti ditulis ulang beberapa kali di atas noda gosong yang samar. Sinta membuka pintu tanpa mengetuk. "Silahkan masuk." Begitu pintu dibuka, aroma obat langsung menyergap. Lampu ruangan terang, alat-alat medis tertata rapi. Seorang perempuan muda terbaring di atas ranjang bersalin. Tubuhnya mengejang kesakitan. Selimutnya sudah basah oleh keringat, rambutnya menempel di dahi, matanya cekung dan kelam, seolah tak tidur berhari-hari.
Bu Tarman, Raras mendekat. Perempuan itu hanya membuka mulut, nafasnya terengah. Darah menetes di spray. Matanya tidak fokus, seakan melihat sesuatu jauh di belakang punggung Raras. Julia cepat bersiap, mengambil sarung tangan dari meja instrumen. Tapi ia sempat mencuri pandang ke sudut ruangan. Ada 2 perawat lain berdiri diam, terlalu diam, seperti patung. Wajah mereka pucat pasi, mata mereka kosong. Bibir terkatup rapat seperti sedang menahan sesuatu. "Ras," bisik Julia lirih. "Ini gak biasa." Raras tidak merespons. Ia sudah mengambil alih di posisi samping ranjang, memeriksa pembukaan. "Pembukaan lengkap," katanya tegas. "Kita harus cepat, janin sudah turun." Perawat Sinta melangkah mendekat, menyerahkan alat tanpa bicara. Gerakannya lembut, tapi Julia menangkap sesuatu dari matanya, kosong, benar-benar tanpa emosi. Di tengah hiruk pikuk kecil itu, Rara sempat berpikir, kenapa kita dipanggil kalau petugas di sini lengkap begini? Namun ia langsung menepis pikiran itu. Tidak ada waktu untuk curiga. Nyawa ibu ini ada di tangan mereka. "Baik Bu, ikuti arahan saya ya," ucap Rara sambil menahan perut pasien. "Tarik nafas, dorong, tarik nafas, dorong." Suara jeritan pertama pecah, memenuhi ruangan, menggema panjang di lorong yang sunyi. Julia bergidik. Teriakan itu berbeda, terlalu berat, terlalu kosong. Namun satu hal pasti, malam itu sesuatu yang tak kasat mata sedang memperhatikan mereka dari sela-sela dinding, dari balik lampu, dari setiap sudut yang tampak terlalu sunyi untuk sebuah klinik. Ruas-ruas jari perempuan muda itu tampak memutih mencengkeram sisi ranjang seakan memegang batas terakhir dari kesadarannya. Suara parau terputus-putus dan setiap helaan nafasnya terdengar seperti jeritan yang tertahan. Rara segera mendekat, memeriksa kondisi selimut yang lembab oleh keringat dingin. Julia bersiap di sisi lain menarik nafas panjang untuk menenangkan diri. Begitu dekat jarak mereka dengan pasien, barulah keduanya menyadari sesuatu yang tak wajar sejak awal. Tangan pasien begitu dingin. Bukan dingin khas orang yang sedang berjuang melahirkan, melainkan dingin seperti air sumur tua di dini hari. Secup menusuk tulang. Raras merasakan bulu kuduknya meremang saat telapaknya disentuh pasien itu. Mata perempuan itu gelap. Bukan hanya lingkaran matanya, tetapi bola matanya seperti kehilangan kilau kehidupan. "Bu, tarik nafas, dorong, pelan. Ayo lanjut lagi Bu," ucap Raras dengan suara selembut mungkin. Pasien tidak menjawab, hanya ada keluhan lirih yang nyaris tidak terdengar. Julia menyiapkan alat, menyodorkannya pada Raras tanpa banyak bicara. Namun sesekali, pandangannya terpaku pada darah yang mengalir dari bawah tubuh pasien. Warna merah segar yang biasanya muncul saat persalinan tidak terlihat sama sekali. Yang mengalir justru cairan berwarna hitam pekat, lebih mirip oli tua daripada darah manusia. Aromanya menusuk, bercampur bau lembab dan apek yang membuat dada mereka terasa sesak. Raras mencium bau itu lebih jelas ketika menunduk. Itu bukan bau antiseptik, bukan juga bau khas ruangan medis yang sudah lama dipakai. Ini lain, seperti ruangan yang sudah bertahun-tahun tertutup, tidak pernah dibersihkan, dan dibiarkan dipenuhi udara basi. "Ih, Ras," Julia menutup hidungnya sebentar. "Kamu cium gak? Aromanya beda." "Iya, tapi tahan dulu, fokus ke pasien." Perawat Sinta yang sejak tadi berdiri di sisi ranjang tidak memberikan reaksi apapun. Wajahnya pucat, tidak berkeringat, tidak tampak gugup. Ia menyerahkan alat dengan gerakan kaku dan datar, seperti boneka yang digerakkan oleh tangan tak terlihat. Di pojok ruangan, 2 tenaga medis lain berdiri diam, memandang mereka dengan mata kosong. Tidak satu pun berinisiatif menolong atau sekedar bertanya. Mereka seperti menunggu sesuatu atau seseorang. Julia berkali-kali mengelap dahi pasien, tapi saat ia mengangkat kepala, sebersit perubahan menangkap perhatiannya. Langit-langit ruangan tidak seperti tadi saat mereka masuk. Tadinya bersih, putih,
dan terang oleh lampu neon. Kini sayup-sayup ia melihat bentuk hitam kusam menggantung seperti tirai rusak. Ia memicingkan mata. Dalam cahaya lampu yang meredup sesaat, terlihat jelas sarang laba-laba banyak sekali menutupi sudut-sudut langit, menjuntai halus seperti jaring yang tidak pernah dibereskan. Raras tidak menoleh, ia sedang fokus. Apalagi Jul? Langit-langitnya, Julia menelan ludah. Langit-langitnya kayak berubah, Ras. Belum sempat Raras memproses ucapan itu, Pasian kembali menjerit. Tubuhnya melengkung, kedua kakinya bergetar. Jeritan itu serak, panjang dan anehnya mengandung gema tipis seperti suara orang menjerit dari dalam goa. Raras memeriksa pembukaan lagi. Ayo Bu, tarik nafas, dorong, sedikit lagi. Pasian seperti tidak mendengar. Matanya membelalak ke arah Raras. Bola matanya kini lebih hitam, tanpa pantulan cahaya apapun. Raras merinding, tapi tidak bisa mundur. Ketika kepala bayi mulai keluar, rasa tidak nyaman di perut Raras berubah menjadi ketakutan yang sulit dijelaskan. Cairan hitam keluar semakin banyak, mengotori spray dan lantai. Teksturnya kental, menempel di sarung tangan mereka seperti lumpur pekat yang baru diaduk dari dasar sumur. Perawat Sinta tetap berdiri kaku, seakan tidak terganggu oleh aroma pengap dan apek yang makin jelas. Sementara itu, perawat-perawat di belakang perlahan mendekat. Beberapa langkah kecil, hampir tidak terdengar. Wajah-wajah mereka yang tadinya datar kini tampak lebih pucat. Mata mereka kosong, seperti bola mata boneka keramik. Julia menahan nafas. Ras, mereka, lihat itu mereka, Ras. Raras hanya menggeleng. Udah gak apa-apa, kita profesional, udah dekat Jul ini. Tapi tatapannya kepada pasien mulai bergetar. Ketakutan itu merayap. Ruangan terasa jauh lebih sempit dari sebelumnya. Lampu berkedip 2 kali memantulkan bayangan aneh di dinding. Sekilas, Julia melihat retakan panjang menjalar di cat dinding, menganga seperti mulut yang ingin menelan mereka. Aroma lembab semakin kuat. Bau tanah basah dan jamur memenuhi udara. Akhirnya kepala bayi keluar sepenuhnya. Raras bekerja sigap, menarik tubuh bayi, memastikan tidak ada tali pusar terlilit, dan bayi itu lahir selamat, menangis keras. Suara tangisnya menggema panjang di ruangan pengap itu. Namun di saat itu juga, lampu berkedip lebih kuat. Dalam sepersekian detik kilatan cahaya, Julia melihat sesuatu yang membuatnya hampir menjatuhkan gunting di tangannya. Bayangan tangan-tangan pucat dari sudut ruangan merayap di dinding seperti sedang merayapi ke arah mereka. Ia memejamkan mata lalu membukanya lagi. Bayangan itu hilang, tapi aroma ruangan semakin kuat. Makin jelas ruangan ini bukan ruangan bersalin yang normal. Raras menyerahkan bayi kepada perawat Sinta. Tolong bersihkannya. Sinta mengangguk, namun tatapannya tetap kosong. Ia menerima bayi itu seolah menerima benda mati. Julia merasa jantungnya turun ke perut. Pasien terbaring lemas, matanya perlahan terpejam. Raras memeriksa denyut nadi, memastikan ibu itu stabil. Tapi yang membuatnya merinding adalah perubahan warna pada spray di bawah ranjang. Cairan hitam itu mulai merembes ke lantai, membentuk pola seperti akar pohon tua. Perawat-perawat lain mendekat beberapa langkah lagi. Wajah mereka semakin tak bernyawa. Suasana tidak masuk akal. Udara, aroma, ekspresi wajah orang-orang di ruangan itu, semuanya tidak bersesuaian dengan dunia nyata. Raras dan Julia saling pandang sejenak, penuh pertanyaan, penuh ketakutan. Namun tugas mereka belum selesai. Dan malam itu mereka belum tahu bahwa langkah kaki mereka baru menjejak gerbang pertama dari sesuatu yang jauh lebih gelap dari sekedar persalinan darurat. Selanjutnya, tepat setelah mereka menolong pasien muda yang bayangannya masih menempel di benak, Raras dan Julia berniat keluar dari ruang bersalin. Mereka ingin menghirup udara luar sejenak, sekedar menenangkan diri setelah menghadapi kondisi yang rasanya seperti bukan persalinan biasa. Namun baru beberapa langkah dari ambang pintu, suasana mendadak berubah. Lampu-lampu neon yang sejak tadi meredup seperti menahan nafas,
kini berkedip cepat seperti sekarat. Tik 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 tik, bunyinya halus. Lalu semuanya padam sempurna. Gelap pekat merayapi seluruh koridor dalam hitungan detik. Tidak ada suara lain. Bahkan kipas angin yang tadinya berputar pelan pun mati. Klinik itu seakan ditelan bumi. Julia spontan memegang lengan Raras. "Mbak, kok jadi begini?" Raras yang biasanya lebih tenang merogoh ponsel dari saku celananya. Tangan yang bergetar pelan itu menyalakan senter. Cahaya putih kecil dari LED ponsel tiba-tiba terasa seperti satu-satunya nyawa yang tersisa. Koridor yang tadi terlihat bersih dan aktif kini tampak seperti bangunan usang yang puluhan tahun tidak diurus. Dindingnya berubah warna menjadi kusam, dipenuhi berjak jamur kehijauan. Cacatnya mengelupas dengan pola tak beraturan, seperti kulit ular yang rontok. "Astagfirullah, ini bukan klinik yang tadi, Jul," bisik Raras lirih, suaranya mengambang di udara dingin. Julia menyalakan senter ponselnya sendiri. Cahaya dari kedua ponsel itu saling bertemu di tengah, memantul pada lantai yang kini kotor berlendir dan dipenuhi bercak hitam, entah apa. Aroma busuk menusuk hidung, bau yang jauh lebih tajam dan membusuk daripada aroma apek yang tadi mereka rasakan di ruang bersalin. "Baru aja kita keluar 1 menit, kok bisa berubah begini cepat?" ucap Julia setengah tak percaya. Raras menelan ludah. "Aku juga gak paham, tapi kita harus tetap tenang, cari jalan keluar dulu." Keduanya mulai melangkah perlahan. Gerakan kaki mereka disertai bunyi cekrek lembut dari lantai yang tampak rapuh. Koridor itu rasanya memanjang lebih jauh dibanding saat mereka masuk. Poster-poster kesehatan yang sebelumnya tertempel rapi kini tampak luntur, sobek, dan beberapa bahkan berguling pelan karena tertiup angin yang entah berasal dari mana. "Aku gak lihat satupun petugas tadi," gumam Julia. Padahal sebelumnya mereka dihantar perawat dan resepsionis ke ruang bersalin. Semua terlihat normal, bahkan sibuk. Lalu kemana semuanya kini? Raras menoleh ke belakang. Tapi ruang bersalin yang baru saja mereka tinggalkan kini tampak seperti ruangan kosong yang pintunya digembok dari luar. Cahaya senter yang diarahkan ke dalam hanya memperlihatkan debu tebal yang berterbangan. Tempat tidur pasien yang baru saja mereka pakai menolong perempuan muda tadi sudah tidak ada. Benar-benar tidak ada. "Rasanya kita barusan nolong siapa, Mbak?" tanya Julia. Suaranya melemah. Raras terdiam sesaat. Sejujurnya, ia juga mengajukan pertanyaan sama di dalam kepalanya. Wajah perempuan muda tadi yang pucat dengan bola mata yang hitam, tangan dingin seperti batu, semuanya terasa tidak wajar. Dan sekarang sepertinya sesuatu yang menakutkan mulai memperlihatkan wajah aslinya. Tiba-tiba terdengar bunyi berat dari arah belakang mereka. "Kubriak!" Keduanya serempak menoleh. "Siapa itu?" seru Julia nyaris menjerit. Senter mereka menangkap bayangan sebuah berangkar tua terguling dengan noda berdecit pelan. Besi-besinya berkarat, kain yang menutupinya tercabik-cabik seperti digigit tikus. Berangkar itu tampak baru jatuh, seolah ada yang mendorongnya, tapi tak ada siapa-siapa. Raras menarik nafas dalam-dalam. "Jul, jangan banyak ngomong, kita jalan terus. Fokus cari pintu keluar." Langkah mereka semakin cepat. Sesekali Julia menoleh ke belakang, memastikan tak ada yang mengikuti. Tetapi perasaan seseorang atau sesuatu yang mengawasi dari dalam gelap makin kuat. Udara tiba-tiba bertambah dingin, sampai-sampai uap nafas mereka terlihat seperti kabut tipis. Di sudut koridor, lampu emergensi kecil tiba-tiba menyala dengan cahaya merah redup. Warna merah itu memantulkan bayangan yang bergerak tak beraturan di dinding, seolah ada sosok-sosok tak terlihat sedang berdesakan lewat. Bayangan itu panjang pendek. Ada yang bentuknya menyerupai manusia, ada pula yang terlalu besar untuk disebut manusia. Raras memberanikan diri mendekat, mencoba memastikan apakah itu hanya imajinasi. Namun semakin dekat ia melangkah,
bayangan itu justru tampak semakin jelas. Ada satu di antaranya yang berdiri paling lama, berhenti tepat di ujung cahaya. Sosoknya tinggi, terlalu tinggi. Kepalanya sedikit menunduk, rambutnya panjang acak-acakan sampai menutupi dada. Jamur seolah tumbuh di seluruh tubuhnya. Dari celah rambutnya terlihat sepasang mata kosong yang memantulkan sedikit cahaya merah. "Mbak, jangan maju, Mbak." Julia menarik tangan Raras cepat-cepat. Namun saat keduanya menatap ulang, sosok itu sudah menghilang begitu saja, hanya menyisakan dinding berjamur yang mengelupas. "Ini gak wajar, Jul." Suara Raras nyaris terdengar bergetar. "Klinik ini bukan tempat yang kita masuk tadi. Ada yang salah dari panggilan Pak Tarman." Julia mengangguk pelan. "Sejak kita masuk ruang bersalin, semua berubah." Mereka melangkah lagi. Kali ini lebih hati-hati. Suasana begitu sepi. Hanya suara tetesan air dari plafon yang bocor. Tes tes tik 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 jatuh mengenai lantai berlentir. Tiba-tiba dari ujung koridor terdengar suara kursi didorong. Serak, serak. Raras langsung mematikan senternya. Julia mengikuti. Kegelapan total membuat dada mereka terasa sesak. Tapi setidaknya mereka bisa menghilang dari pandangan jika sosok tadi muncul lagi. Suara itu makin dekat, makin jelas, makin berat. Raras menahan nafas. Tubuh Julia gemetar di sampingnya. Dalam kegelapan itu mereka hanya bisa saling menggenggam tangan sambil berharap koridor yang asing dan membusuk itu tidak menelan mereka hidup-hidup malam itu. Mereka sadar satu hal, apapun yang mereka masuki bukan lagi dunia yang sama dan jalan keluar yang tampak semakin jauh dari harapan. Raras dan Julia berjalan cepat sambil menahan nafas, mencoba tetap fokus menemukan jalan keluar. Namun semakin mereka maju, semakin aneh arah lorong-lorong klinik itu. Setiap belokan terasa seperti mengembalikan mereka ke tempat yang sama. Bahkan tanda-tanda ruangan yang mereka kenali tadi seakan berubah posisi. Seperti bangunan itu hidup dan mengatur ulang dirinya sendiri. Mbak, ini kan pojokan yang tadi. Kok balik lagi ke sini? Suara Julia terdengar putus asa. Raras menyorotkan lampu ponselnya ke arah tanda ruang bersalin. Tulisan itu sudah pudar, catnya meleleh seperti dipanaskan. Padahal mereka yakin tadi sudah berjalan lurus cukup jauh. Kita mustahil balik kalau jalannya benar. Tapi bangunan ini seperti muter sendiri. Baru saja mereka hendak berbalik, terdengar suara yang membuat bulu kuduk meremang. Tangis bayi. Awalnya jauh, samar, seperti suara yang terbawa angin. Namun dalam hitungan detik, tangis itu berubah menjadi lebih dekat dan lebih pekat, lebih dekat sekali. Sekali waktu terdengar lirih seperti bayi baru lahir, lalu tiba-tiba memanjang dan melengking seperti suara dari tenggorokan sesuatu yang bukan manusia. Julia spontan menutup telinganya, tubuhnya merinding. "Mbak, nggak mungkin bayi itu, Mbak." "Shh," Raras memberi isyarat. "Jangan ngomong apapun, fokus." Namun suara lain tiba-tiba menyusul. Bunyi roda berangkar yang didorong kasar di lantai koridor. Suaranya memantul panjang, seakan ada banyak berangkar bergerak sekaligus. Cahaya senter mereka memantul pada bayangan di ujung lorong. Sebuah berangkar tua meluncur pelan, kosong, tapi bergerak sendiri. Rodanya yang satu bengkok, sehingga berangkar itu berjalan miring, berdecit memekakan telinga. Di belakangnya terdengar suara roda kursi roda yang menabrak dinding. Seperti ada yang mendorong dalam panik. Raras menarik nafas, mencengkram ponselnya hingga jari-jari memutih. Kita jangan diam, kita harus cari pintu keluar yang lain. Namun ketika mereka berbalik, suara lain datang menyerbu. Langkah kaki, banyak, berat, terkesan tergesa-gesa. Langkah-langkah itu berlari ke arah mereka dari arah lain koridor. Terdengar seperti orang-orang panik, berusaha menyelamatkan pasien. Namun semuanya terlihat kosong, hanya terdengar tanpa satupun wujud manusia. Tak lama kemudian, suara tangis keluar. Dari keluarga pasien terdengar. "Dok, tolong, jangan biarkan dia mati. Jangan, jangan." Sambil diselingi derai tangis perempuan yang seolah datang dari balik dinding.
Julia menutup mulutnya sendiri agar tak menjerit. Aku gak kuat, Mbak. Ini semua kayak suara orang mati. Tenang, kita harus tetap waras. Tapi suara Raras sendiri sudah berat, penuh ketakutan yang ia sembunyikan. Suara telepon mendadak berdering keras dari salah satu ruang pemeriksaan. Tring, tring, kring. Semua suara lain tiba-tiba berhenti ketika telepon itu berbunyi, seolah seluruh bangunan menahan nafas. Raras dan Julia saling pandang. Telepon itu berbunyi lagi, kali ini lebih nyaring, memaksa. Aku gak mau angkat, bisik Julia hampir menangis. Kita gak usah sentuh, sahut Raras cepat. Kita cari jalan lain. Namun tepat ketika mereka mencoba melangkah, telepon itu berhenti mendadak. Sunyi, lalu disusul suara halus seperti seseorang menghembuskan nafas tepat di belakang telinga mereka. Julia menjerit kecil. Mbak, ada yang niup. Raras memaksa dirinya tak ikut panik. Kita jangan berhenti. Ia menarik tangan Julia, menyeretnya melewati lorong yang kini terasa semakin sempit. Mereka berjalan cepat, lalu berlari, tapi tak peduli belokan mana yang mereka ambil. Setiap kali mereka berhenti, mereka kembali berada di depan pintu yang sama. Ruang bersalin 07. Nomor 7 itu tampak semakin jelas meski lampu redup, seakan dicat ulang dengan warna yang lebih segar dibanding dinding sekitarnya. Raras meraba angka itu, dingin, basah, seperti disentuh kabut. Kita tadi sudah lewat di sini lebih dari 5 kali. Suara Julia bergetar. Mbak, bangunan ini memang sengaja ngunci kita di sini, kayak mau nunjukin sesuatu, Mbak. Sebagai seorang yang rasional, Raras mencoba menyangkal. Namun suasana klinik itu jelas menunjukkan kalau logika tak lagi punya tempat. Kita coba arah kiri lagi. Tetap dekat sama aku ya. Mereka kembali menyusuri koridor sisi kiri. Cahaya ponsel memantul pada dinding berjamur, poster penyuluhan yang robek, dan pintu-pintu ruangan yang tertutup rapat. Udara berubah semakin pengap. Nafas mereka makin berat, seperti dipaksa menarik udara yang tak lagi layak dihirup manusia. Di tengah langkah mereka, terdengar suara baru. Suara gesekan besi yang panjang, seperti ranjang operasi yang dijejal banyak orang berbaring di atasnya. Lalu disusul jeritan pasien yang menyayat. Jeritan itu naik turun, pecah, seperti pita suara yang dipaksa berteriak sampai robek. Tolong, jangan potong, jangan. Suara itu menggema di seluruh lorong. Julia menangis tanpa suara, bahunya terguncang. Aku gak mau di sini, Mbak. Kita mati kalau begini terus. Raras memeluk bahunya cepat-cepat. Dengar aku, Jul. Kita gak akan mati. Kita belum mati. Kita belum selesai. Bangunan ini cuma narik kita supaya takut, tapi kita tetap harus cari pintu keluar. Meski ucapannya tegar, tubuh Raras sendiri hampir tak mampu menahan gemetarnya. Saat mereka berbelok lagi, angin dingin menerpa wajah. Pintu darurat terlihat samar di ujung lorong. Cat hijau petunjuk exitnya berpendar tipis. Satu-satunya hal yang terlihat hidup di bangunan itu. Mbak, pintu keluar. Julia berlari kecil. Wajahnya kembali punya harapan. Namun ketika mereka mendekat, buar! Pintu itu menutup sendiri, menghantam kusen begitu keras hingga seluruh lorong bergetar. Lampu darurat berkedip-kedip lalu mati. Aroma busuk semakin menyengat, seperti daging yang baru menghitam karena membusuk. Raras berhenti tepat di depan pintu itu. Ia meraih gagangnya pelan, dingin, seperti memegang es batu yang baru dikeluarkan dari kulkas. Dan ketika ia mencoba membuka, pintu itu tidak bergerak sama sekali, seolah disatukan dengan beton. Di belakang mereka, suara tangis bayi kembali terdengar. Kali ini tepat di dekat telinga kiri. Julia menutup mulutnya, hampir menjerit. Raras menoleh perlahan, dan saat itu ia sadar mereka tidak hanya tersesat di bangunan yang salah. Mereka sedang berada di dalam kenangan kematian tempat ini, dan sepertinya kenangan itu tidak berniat melepaskan mereka begitu saja. Angin pagi berembus pelan dari sela-sela jendela pecah ketika Raras membuka mata. Kelopak matanya terasa berat, seolah baru saja ditarik dari kedalaman mimpi buruk yang terlalu nyata. Nafasnya tersengal, dingin bercampur aroma apak debu dan lumut memenuhi hidung. Ia refleks meraba lantai dingin di bawah tubuhnya. Julia, panggilnya lirih.
Julia terbaring miring hanya sejengkal darinya. Wajahnya pucat, rambutnya kusut, menempel di kening. Raras meraih bau temannya dan mengguncangnya pelan. Namun Julia justru tersentak bangun seperti orang bangun dari mimpi jatuh. "Mbak, kita di mana? Tadi pintu itu, bayi menangis, persalinan, suara." Julia menatap sekeliling dengan mata membesar, separuh ketakutan, separuh bingung. Raras mengerja berkali-kali, mencoba mengumpulkan kesadarannya. Cahaya matahari yang masuk lewat celah atap yang jebol memercikkan garis tipis ke lantai, membuat semuanya tampak nyata, benar-benar nyata. Tidak ada lampu klinik, tidak ada lorong putih, tidak ada perawat pucat atau suara berangkar. Yang ada hanyalah lorong suram dengan dinding lapuk, cat yang mengelupas seperti kulit terbakar, dan debu tebal yang menempel seperti rumah yang sudah lama ditinggalkan. Bau lembab khas bangunan tua menyeruak dari segala arah. Raras akhirnya sadar di mana ia berada, atau lebih tepatnya, kapan ia kembali berada. Ia menatap pintu di hadapannya. Papan kayu itu miring, bernomor pudar, ruang bersalin 07. Tetapi tulisan 07 itu hampir tidak terlihat, seolah sudah digerus hujan, angin, dan waktu bertahun-tahun. Tidak seperti tadi malam ketika angka itu tampak jelas, seolah masih digunakan. Jantung Raras berdegup kencang. Ini mustahil. Belum sempat ia bangun, sebuah tepukan keras terasa di bahunya. "Loh, mbak, bangun. Jangan tidur di tempat begini. Astagfirullah." Suara berat itu membuat Raras sontak mendongak. Seorang pria berseragam keamanan, wajahnya kuyu namun jelas hidup, berdiri membungkuk menatap mereka. Seragamnya memudar tapi rapi. Tanda pengenal tergantung di dadanya, bertuliskan Wardi, security. Julia memegangi dadanya. "Pak, Bapak siapa? Kenapa kami jatuh pingsan di sini?" Pak Wardi menghela nafas panjang, lalu jongkok di depan mereka. Dari dekat terlihat jelas keriput di sekitar matanya. Suara seraknya seperti orang sering terpapar dingin malam. "Mestinya saya yang nanya, Mbak. Ini kan bangunan kosong, terbengkalai. 10 tahun tidak dipakai sejak kebakaran besar." Ia menengok ke lorong yang memanjang ke belakang. "Kemarin itu saya muter ronda, gak ada siapa-siapa. Nah ini tahu-tahu pagi-pagi tadi saya nemuin sampean-sampean berdua keleon di depan ruang kosong ini." Raras menegakkan badan. Kami tadi malam masuk ke sini. Ada pasien mau melahirkan, ada perawat, resepsionis, semuanya masih aktif, Pak." Pak Wardi menatap mereka, mengerutkan alis dalam. "Perawat? Pasien? Loh, Mbak." Ia mengangkat lampu sorot kecil yang tergantung di sabuknya dan menyorot ke arah ruangan bersalin nomor 7. Ruangan itu kosong, lantai penuh serpihan kaca, dedaunan kering, dan alat medis berkarat yang berserakan. Tempat tidur bersalin yang tadi malam tampak bersih, kini tampak patah, busuk, dan lapuk dimakan rayap. Sebagian dinding menghitam bekas terbakar. "Bangunan ini, Mbak, terakhir dipakai 10 tahun lalu, setelah kejadian itu." Suara Pak Wardi merendah, seakan tak mau memanggil sesuatu yang tak perlu. "Kebakaran besar, banyak korban, ibu melahirkan, bayi, perawat, semua gak selamat. Sejak itu bangunan ini dibiarkan. Masyarakat juga sudah sepakat gak ada yang boleh masuk malam-malam." Julia menutup mulutnya dengan gemetar. Tapi Pak, kami tadi lihat sendiri. Kami menolong seorang ibu. Darahnya hitam, Pak, dan semua orang di dalam klinik kayak gak punya ekspresi." Raras memejamkan mata sejenak, mengingat setiap detail terasa begitu kuat, begitu nyata. Suara bayi menangis, berangkar bergerak sendiri, tangisan keluarga pasien. Semua tidak mungkin hanya imajinasi. "Pak, kami bahkan terjebak di lorong, jalannya muter-muter." Pihak keamanan desa itu berdiri, mengusap tengkuknya sambil menghela nafas resah. "Saya sering dengar cerita begitu, Mbak. Katanya kalau seseorang masuk ke area ini pas kabut turun, mereka bakal lihat bangunan ini kayak kembali hidup, kayak masa lalu yang belum selesai." Raras dan Julia saling pandang.
Ketakutan yang semalam sempat mereda kini kembali naik. Kali ini bercampur syok. Tadi malam, lanjut Pak Wardi, kabutnya tebel banget. Saya sampai susah lihat jalan waktu patroli. Mbak berdua pasti kesasar. Raras perlahan berdiri, kedua lututnya masih lemas. Tapi kenapa kami bisa yakin itu rumah sakit yang aktif ya Pak? Semua tampak nyata. Hansip itu menatap mereka lama. Lalu ia mengangguk pelan, seperti memahami sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan kalimat manusia biasa. Soalnya, katanya lirih, yang sampean lihat bukan bangunannya Mbak, tapi orang-orangnya. Orang-orang yang gak pernah bisa keluar dari sini, masih terjebak. Julia pucat pasi, hampir ambruk. Namun Raras cepat-cepat memegang lengannya. Belum sempat mereka menenangkan diri, suara langkah tergesa datang dari ujung lorong. Seorang pria berlarian kecil sambil memanggil, "Mbak Raras, Mbak Julia." Pak Tarman muncul dengan nafas terengah. Wajahnya cemas luar biasa. Ketika melihat mereka berdiri, ia langsung menangkup mulutnya. "Astagfirullah, saya kira sampean kenapa-napa." Raras mengernyit. Pak Tarman, kok Bapak ada di sini?" Pak Tarman mengusap wajahnya dengan panik. "Saya ini semalam nyari sampean berdua. Dari tadi pagi, rumah saya kan di jalan yang sama menuju bangunan ini. Tadi malam sinyal hilang. Saya belum sempat bilang arah rumah saya sebelum telepon putus. Saya tungguin di luar, tapi sampean gak datang-datang. Pas saya tanya warga, katanya sampean malah mengarah ke gedung terbengkalai ini." Julia merinding dari ujung rambut sampai kaki. "Pak, tapi kami merasa masuk klinik yang hidup. Ada resepsionis, ada pasien, dan kami berhasil melahirkan seorang bayi." Pak Tarman menelan ludah keras-keras. Wajahnya berubah tegang. 10 tahun lalu, ucapnya perlahan, "istri saya yang pertama meninggal melahirkan di ruangan itu." Sunyi, Raras dan Julia membeku. Pak Tarman melanjutkan dengan suara getir. "Malam terakhirnya kabut juga tebal. Katanya dia teriak-teriak minta tolong, tapi semua terlambat." Raras merasa tubuhnya ditarik kembali ke malam itu. Suara-suara, tangis, jeritan, langkah-langkah panik, semua seperti potongan kenangan yang terjebak dan terus hidup dalam bangunan ini. Sekarang ia mengerti, apa yang mereka ia lihat semalam bukanlah kebetulan. Itu adalah sisa tragedi yang masih menunggu untuk ditemukan, untuk disaksikan kembali oleh orang hidup. Dan entah kenapa, mereka berdualah yang dipilih untuk menjadi saksi gelap itu. Selesai. Demikianlah sebuah kisah. Semoga terhibur. Terima kasih untuk penulisnya Kak Jasmine, dan terima kasih buat teman-teman semua yang sudah menyimak. Wen Anthony pamit undur diri. Wassalamualaikum, sampai jumpa di kisah berikutnya. Alhamdulillah.